Samakah Islam di Indonesia dengan Islam di Arab Saudi? Bagi kalian yang sangat mengagung-agungkan Arab Saudi sebagai negara kiblat dan tempat lahirnya Islam, sayang sekali kalian harus kecewa. Karena Islam di Indonesia berbeda dengan Islam di Arab Saudi sana. Islam di Indonesia adalah Islam Nusantara, yakni Islam Sunni yang toleran, menghormati pluralitas atau keberagaman, menghormati budaya-budaya lokal, dan moderat. Islam Nusantara selama ini banyak dirawat oleh dua organisasi Islam dengan pengikut terbesar di sini, yakni Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Islam Nusantara sangat berbeda dengan Islam di Arab Saudi yang keras dan intoleran. Islam Nusantara telah menjadi kunci bagaimana Indonesia bisa merawat kerukunan dan persatuan di tengah keberagaman suku, adat, budaya, dan kepercayaan lokal di masing-masing pulau. Bagaimana bisa Indonesia sebagai negara dengan penganut Islam terbesar di dunia, tapi malah rukun dan bebas dari konflik? Sedangkan di negara-negara Arab sana, mayoritas penduduknya juga Islam, tapi mereka isinya perang terus. Tanpa kita sadari, Islam juga yang dijadikan celah bagi pihak-pihak elit yang ingin menghancurkan dan merusak Indonesia. Kerukunan umat Islam di Indonesia adalah ancaman bagi elit-elit rakus yang ingin menguasai Indonesia yang kaya raya ini. Maka, Indonesia harus dipecah belah. Jika Islam di sini tidak bisa dibenturkan dengan umat agama lain, maka cara lainnya adalah dengan membenturkan umat Islam dengan sesama umat Islam sendiri. Karena itulah, doktrin-doktrin Islam radikal, garis keras, dan intoleran harus disuntikkan ke sini untuk mencuci otak masyarakat agar mau saling berperang. Sayangnya, tak banyak yang tahu bahwa Islam di Arab Saudi bukanlah Islam yang sama seperti yang dianut Nabi dan para sahabat dulu. Arab Saudi semenjak awal pendiriannya sebagai kerajaan telah menganut mazhab Wahabi yang keras dan intoleran. Dan sampai sekarang, paham Wahabi telah menjadi paham Islam yang paling dominan di sana. Makanya tidak heran kenapa beragama di Arab Saudi itu sangat ketat, keras, dan intoleran. Banyak kasus intoleransi dan kekerasan terjadi atas nama agama Islam di sana. Yang lucunya, paham Wahabi ini malah diimpor dan diterapkan di Indonesia. Dan kita nggak sadar-sadar juga. Wahabi sebenarnya adalah aliran baru dalam Islam yang diciptakan oleh Muhammad bin Abdul Wahab. Pengikut Wahabi seringkali disebut sebagai Salafi. Ciri-ciri dari doktrin Wahabi adalah mudah mengkafir-kafirkan orang lain, mudah menuduh bid'ah dan sesat umat muslim lain, memiliki pemahaman bahwa orang kafir itu halal untuk dibunuh, dan memiliki doktrin bahwa Islam harus disebarkan melalui pedang atau kekerasan atau peperangan. Bagi Wahabi, siapa saja yang mereka tuduh kafir, maka boleh diperangi dan dibunuh. Mirisnya, dalam buku sejarah ISIS dan Illuminati disebutkan bahwa Wahabi telah menjadi mazhab resmi negara Arab Saudi, dan Wahabi juga menjadi mazhab resmi bagi banyak jaringan teroris berkedok Islam di seluruh dunia, seperti ISIS, Al-Qaeda, Boko Haram, JAT, dan masih banyak lagi. Wahabi banyak mengambil dan mencuplik ayat Al-Quran dengan mentah-mentah, tanpa tafsir, seperti contoh perintah untuk memerangi dan membunuh kafir dalam Al-Quran.
Mereka menjadikan ini legitimasi untuk melakukan tindak terorisme dan pembunuhan kepada orang lain, bahkan kepada sesama muslim sendiri yang tidak sepaham. Tentunya ini berbeda dengan Islam Nusantara yang selalu menggunakan beragam tafsir dan melihat dulu asbabun nuzul atau sebab suatu ayat dalam Al-Quran itu turun sebelum melakukan tindakan apapun. Makanya Islam Nusantara yang dirawat NU dan Muhammadiyah selalu damai dan rukun, karena ulamanya juga aktif mengajarkan tafsir. Wahabi sendiri mengklaim bahwa paham mereka bertujuan untuk memurnikan Islam kembali, tapi memurnikannya lucu, yakni dengan menjalankan ayat secara mentah. Ada ayat perang dipakai untuk perang, ada ayat bunuh dipakai untuk membunuh orang. Jadinya sangat radikal dan intoleran. Tapi, tahukah kamu bahwa paham Wahabi sendiri telah dipakai oleh Inggris dan Zionis untuk menghancurkan Islam dan negara-negara Arab di sepanjang Teluk Persia dan Afrika Utara? Dan selanjutnya, Indonesia mungkin? Beginian pasti disangkal terus sama kaum-kaum radikal. Makin takut ya kedoknya kebongkar. Cie, bling satan. Sejarah konspirasi Inggris, Zionis, Amerika Serikat, dan Wahabi sudah banyak diriset, baik dalam buku maupun secara online. Dalam buku sejarah ISIS dan Illuminati juga diceritakan bagaimana Zionis menggunakan Wahabi untuk menyetir Arab Saudi dan mendapatkan tanah Palestina bagi Yahudi. Beginilah ceritanya. Siapapun tidak bisa menyangkal bahwa kerajaan Arab Saudi sangat dekat dengan sekutunya yakni Amerika Serikat. Barangkali kenyataan inilah yang bisa menjawab kenapa Arab Saudi menyerahkan penjagaan keamanan bagi negerinya, termasuk Mekah dan Madinah, kepada tentara Amerika Serikat. Semua pasti tahu dong kalau Amerika Serikat memiliki pangkalan militer di Arab Saudi. Apakah ada di antara kalian yang heran? Kenapa ya negara-negara Arab yang kaya minyak dan gas alam malah perang dan miskin? Sedangkan Arab Saudi yang mesra sama Amerika Serikat malah bebas dari perang dan kaya raya. Libya, Iran, Suriah, dan Irak adalah negara yang kaya dengan gas alam dan minyak. Tapi kenapa nasibnya tidak sebaik Arab Saudi, Qatar, dan UEA yang mesra sama Amerika Serikat? Konon, dulu Jazirah Arab adalah bagian dari Turki Utsmani atau Ottoman Empire. Dengan bantuan Thomas Edward Lawrence, yakni letnan pasukan Inggris, suatu suku di Jazirah Arab melakukan pemberontakan atau bugot terhadap kekhalifahan Turki Utsmani dan mendirikan kerajaan yang terpisah, lepas, dan merdeka dari wilayah Turki. Kerajaan ini adalah Arab Saudi dengan raja pertamanya bernama Muhammad bin Saud, di mana ketika mendirikan Arab Saudi, dia berkolaborasi dengan Muhammad bin Abdul Wahab, pendiri paham Wahabi yang keras dan intoleran. Tapi, mereka bersembunyi di balik alasan ingin memurnikan kembali ajaran Islam dari segala bid'ah dan ingin mendirikan negara yang berbasis penuh pada syariat Islam. Sejarawan Inggris Martin Gilbert dalam tulisannya yang berjudul Lawrence of Arabia was a Zionist, seperti yang dimuat dalam Jerusalem Post tanggal 22 Februari 2007, menyebutkan bahwa Lawrence adalah agen Zionisme. Sejarah pun menyatakan hancurnya kekhalifahan Turki Utsmani pada tahun 1924 juga merupakan akibat infiltrasi Zionisme setelah Sultan Mahmud II menolak keinginan Theodore Herzl untuk menyerahkan Palestina kepada Zionis lewat Inggris. Operasi penghancuran kekhalifahan Turki Utsmani dilakukan Zionis bersamaan waktunya dengan mendukung pemberontakan suku Saud kepada Turki Utsmani. Entah apa deh yang terjadi. Hingga detik ini, Kerajaan Saudi Arabia meskipun memiliki Mekah dan Madinah di dalam wilayah kekuasaannya, di mana dua kota ini adalah tanah suci bagi umat muslim, justru Arab Saudi malah mesra loh dengan Amerika Serikat yang menjadi sekutu terbaik bagi Zionis Israel. Sejarah konspirasi pembentukan Arab Saudi oleh Zionis dan Wahabi ini pernah difilmkan dalam sebuah karya yang berjudul Lawrence of Arabia. Selain itu, juga ada beberapa buku yang ikut mengulas konspirasi kelam dalam dunia Islam ini. Beberapa di antaranya adalah What Do Kissinger,
Belitan Amerika di Tanah Suci membongkar strategi Amerika Serikat menguasai Timur Tengah, karya Dr. Safar Al-Hawali. Dinasti Bush, dinasti Saud, hubungan rahasia antara dua dinasti terkuat di dunia, karya Craig Agner. Timur Tengah di kancah dunia, karya George Lankowski. Dan History of the Arabs, karya Philip Kahiti. Selain itu juga ada berita dari catatan harian Mr. Hamper, agen Inggris, yang mengatakan agar penjajahan di Inggris bisa bertahan, mereka harus menciptakan aliran Islam sesat, guna memecah belah kekuatan Islam di daerah jajahannya. Di Inggris dan Pakistan, mereka menciptakan Ahmadiyah yang menghilangkan jihad. Di Iran, mereka membuat aliran Bahai. Sedangkan di Arab Saudi yang Islamnya kuat, mereka menciptakan Wahabi dengan isu ingin memurnikan Islam dari bid'ah. Padahal justru isu ini yang menyebabkan perpecahan dan peperangan antar umat Islam, sehingga kekhalifahan Turki Utsmani pun melemah. Di Indonesia, sudah muncul juga aliran Salafi Wahabi yang diimpor dari Arab Saudi. Selain itu, juga ada Ikhwanul Muslimin dan Hizbut Tahrir yang sama-sama memiliki ajaran keras, intoleran, dan ngebet banget, pengen menghapus negara Indonesia yang demokrasi, lalu diganti menjadi negara Islam yang berbasis khilafah. Apakah Ikhwanul Muslimin dan Hizbut Tahrir adalah bagian dari konspirasi Zionis dan kawan-kawannya menggunakan agama Islam? Coba kita bahas nanti ya. Yang jelas, Salafi Wahabi sudah banyak sumber mengatakan adalah mainan dari Zionis untuk menghancurkan Islam dan negara-negara yang mayoritas penduduknya Islam. Dalam memoir Mr. Hamper berjudul Confession of a British Spy, sang mata-mata Inggris untuk Timur Tengah ini menyatakan bahwa latar belakang gerakan Wahabi yang diciptakan oleh Muhammad bin Abdul Wahab adalah untuk menyebarkan beberapa dusta atas nama Islam. Wahabi juga menunjukkan peran mereka sebagai musuh bagi Islam, bagi Nabi Muhammad, dan bagi umat muslim itu sendiri, walaupun memakai kedok ingin memurnikan Islam dari bid'ah. Karena itu, tak heran kalau Wahabi sekarang menjadi backbone dari segala bentuk terorisme dan mendanai setiap pertumpahan darah di atas orang Islam. Di Indonesia, kita sudah beberapa kali menjadi sasaran terorisme berkedok Islam, seperti teror bom Bali, teror bom di Hotel JW Marriott, teror bom di Tamrin dan Kampung Melayu Jakarta, teror bom di gereja dan kantor polisi di Surabaya, berdirinya organisasi teroris JAT, dan yang terbaru adalah pembantaian 4 orang di Sigi, Sulawesi oleh MIT atau Mujahidin Indonesia Timur. Ini yang level terorisme. Yang level sosial bagaimana? Coba kalian lihat, sudah berapa banyak kita temui orang Islam garis keras yang suka mengkafir-kafirkan dan membid'ah-bid'ahkan orang lain? Bahkan sesama muslim sendiri sudah mereka tuduh sebagai ahli bid'ah, ahli sesat, murtad, dan kafir. Tidakkah kalian sadar bahwa ini adalah konspirasi jangka panjang untuk menghancurkan Indonesia? Ketika paham radikalisme, Islam garis keras, dan intoleransi belum populer seperti sekarang, Indonesia cenderung aman dan damai. Tapi, ketika paham garis keras, radikalisme, dan intoleransi sudah mulai masuk dan memiliki panggungnya di sini, mulai kita lihat banyak kasus-kasus intoleransi di mana-mana. Bahkan, perkara mengucapkan selamat hari Natal saja bisa jadi amunisi untuk bertengkar sampai heboh loh. Mau sampai kapan kita terbelenggu dalam kondisi mabok agama seperti ini? Tidak sadarkah kalian kalau kalian telah banyak ditakut-takuti dengan neraka, ancaman murtad, ketakutan kafir, sesat bid'ah, sehingga kalian berubah jadi robot pembela agama yang melupakan hati nurani yang damai, toleran, dan saling menghargai orang lain? Sejak kapan doktrin dan ketakutan akan neraka menggeser hati nurani kalian sendiri untuk menjaga kerukunan antar umat beragama di Indonesia? Sejak kapan doktrin surga membuat kalian menyakiti sesama saudara kalian sendiri di Indonesia? Terima sajalah kalau kita hidup di Indonesia dengan beragam suku, budaya, agama, dan kepercayaan. Jaga semua itu, karena hanya inilah kunci bagi kita untuk tetap selamat. Mereka menginginkan kita terpecah belah, supaya nanti kita saling berperang dan mereka bisa menduduki negara ini dengan murah. Kemudian menjarah semua sumber daya alam di sini, seperti yang sudah terjadi di Suriah, Irak, dan lain-lain. Satu-satunya cara untuk mempertahankan tanah air ini adalah dengan bersatu, menjaga satu sama lain dalam kerukunan, dan bareng-bareng melawan mereka yang menggunakan isu agama untuk menghancurkan kita.
Jangan sampai tragedi Suriah terulang kembali di sini. Tak peduli kalian itu Islam, Kristen, Katolik, Konghucu, Buddha, Hindu, Kejawen, Sunda Wiwitan, Kaharingan, Batak, Papua, Sasak, atau kepercayaan dan suku lainnya, sekaranglah waktunya kita bersatu melawan mereka. Kita jaga negara ini agar tidak saling berperang, dan kita jaga presiden kita supaya tidak dilengsarkan dan diganti dengan presiden boneka palsu pilihan mereka.